Selanjutnya sebelum kita masuk pada sholat, kita akan sedikit mau masalah yang salah disampaikan Bapak Ustaz Zulkarnain kepada Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, terutama orang tua siswa yang sempat hadir di malam ini, kami ucapkan selamat datang dan terutama kepada orang tuanya Mos dan Raihan yang malam ini telah mengkhatamkan Hafiz Quran 30 juz. Kami ucapkan salam sejahtera dunia dan akhirat. Karena Allah memberikan jaminan yang sangat besar kepada Hafiz Quran dan keluarganya, keluarga si Hafiz. Itu luar biasa. Dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan ila al-ilmi", siapa yang mewakafkan hidup untuk ilmu pengetahuan, siapa yang menjadikan hidup ini sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, salakallahu tariqan ilal jannah, maka Allah membukakan jalan baginya menuju surga. Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, atau siapa yang menjadikan waktu kehidupannya sehari-hari total untuk ilmu pengetahuan, maka Allah akan membukakan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran, walaupun semua ilmu juga termasuk di dalamnya, akan tetapi yang terutama adalah ilmu tentang Al-Quran. Para nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Al-Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian. Wallazina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu di beberapa derajat di atasnya orang yang beriman tadi. Jadi tidak semua kita memukul rata manusia. Manusia itu beda tergantung kualitas keilmuannya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Itu Al-Quran yang mengatakan. Dan di dalam surat Al-Baqarah tadi ada kalimat ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat dan sabar. Wa innaha lakabiratun. Keduanya adalah hal yang sangat berat. Dua-duanya itu hal yang berat. Salat dan sabar itu bukan perkara yang gampang. Wa innaha lakabirah. Kedua-duanya hal yang berat. Illa 'alal khashi'in, terkecuali orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu mengandung berbagai cabang ilmu pengetahuan. Orang yang telah masuk di pondok pesantren, pondok pesantren Hifzul Quran untuk menghafal Al-Quran, dia telah menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran itu ada ilmu tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Di dalam Al-Quran itu ada tentang sejarah bangsa-bangsa masa lalu. Kita membaca sejarah itu membutuhkan 3 hal untuk membuktikan kebenaran sejarah itu, yaitu bukti sejarah, konsep sejarah, dan saksi sejarah. Akan tetapi ketika dikaitkan dengan Al-Quran,
sebagaimana sejarah Bani Israel, sejarah para nabi, sejarah Fir'aun, sejarah Namrus, sejarah orang saleh dan sejarah orang durhaka di dalam Al-Quran itu semua adalah final kebenarnya. Itu adalah fakta sejarah dan termasuk bukti sejarah, dan di dalamnya sudah terkandung saksi sejarah. Siapa saksi sejarahnya? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu tidak ada yang terjadi illa ladaihi raqibun wa atid, terkecuali di dalamnya ada dua malaikat raqib dan atid. Dan fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in, maha suci Allah yang di tangannya lah segala sesuatu ada malaikatnya. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, dan kamu semua akan kembali kepadanya. Olehnya itu Allah sebagai saksi sejarah, saksi sejarah terhadap segala peristiwa yang telah lampau, dan dia juga saksi sejarah atas segala peristiwa yang sedang terjadi. Dan beliau juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah saksi sejarah atas segala peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita diperkenankan dengan sejarah masa lalu, sejarah yang sedang terjadi, dan sejarah yang akan datang esok dan nanti. Olehnya itu, mendisiplinkan diri, mentotalkan diri untuk menghafal Al-Quran, kita telah melebur di dalam lautan ilmu pengetahuan, lautan segala macam cabang ilmu pengetahuan. Hari ini banyak orang lari dari pondok pesantren, tidak mau menghafal Quran, mau pergi di sekolah-sekolah yang lain. Di sana hanya beberapa cabang ilmu dan belum tentu dia kuasai. Akan tetapi kalau di pondok pesantren, mata kepala kita malam ini menyaksikan, dan segala yang ada di tempat ini menyaksikan bahwasanya dua orang tadi telah menghafal Quran hanya dalam tempo waktu 4 tahun lamanya. Kalau kita menjalani pendidikan di tempat yang lain, dari TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian perguruan tinggi, ada yang menempuhnya 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, belum tentu bisa hafal Quran 30 juz, sebagaimana yang kita lihat kedua adik kita tadi itu. Olehnya itu, mulai malam ini, mari kita ajak anak-anak kita, saudara-saudara kita, keponakan-keponakan kita, teman-teman kita untuk masuk di pondok-pondok pesantren, belajar di pondok-pondok pesantren. Kepada semua yang ada di tempat ini, pondok pesantren Darul Amanah itu terbuka kepada siapa saja. Terbuka kepada siapa saja. Tidak banyak persyaratannya. Mungkin persyaratannya hanya mau saja, begitu Ustaz. Hanya mau saja. Tidak ada persyaratan yang lain-lain. Iya. Kemudian, bagi siapa di antara kita yang sudah punya ijazah SMP, ijazah SMA atau sederajat sanawiyah atau aliyah, yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut, Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta itu menyiapkan beasiswanya. Anak saya ada di sana, satu orang yang sedang menjalani pendidikan di UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama. Beasiswanya per semester 8 juta rupiah. Syaratnya punya ijazah SMA masuk. Dan ada pondok pesantren yang sudah bekerja sama dengan kita, yang siap menampung, dan juga di pondok itu memberikan beasiswa. Tidak ada biaya beban, uang bulanan, uang muka, dan uang segala macam. Terkecuali Bapak Ibu ingin mengirim untuk harga baju, harga uang kesana kemari, ya, uang jajan, ya, tafadhol, uang sabun, uang lain-lain begitu. Ya, akan tetapi yang pokok asramanya, makannya itu semua sudah dibebaskan. Itu di Jakarta. Bagi yang sudah punya ijazah SMA atau yang sederajat, misalnya madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah. Ya. Dan di sana juga ada program Hifdzul Quran. Cuma di sana dibatasi 3 tahun. Batas 3 tahun harus lanjut perguruan tinggi. Kalau di pondoknya kita bebas sampai Anda hafal, tidak ada batas. Tadi 4 tahun, yang lain mau 5 tahun baru mampu selesai, ya tafadhol 5 tahun. Mau yang 6 tahun, 6 tahun. Mau 10 tahun baru hafal, terserah, tidak ada yang usir. Bebas, silakan belajar, silakan menghafal Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk segala usia, bukan untuk setingkat TK, SD, SMP, SMA, tapi semua usia. Dari yang kecil sampai yang tua boleh menghafal Quran. Tidak ada batasan waktu untuk menuntut ilmu pengetahuan, karena ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslim. Talabul ilma fardhatun
menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib, wajib ain. Ala kulli muslimin wal muslimat, diwajibkan kepada setiap pribadi muslim yang laki-laki maupun muslim perempuan. Wajib hukumnya. Walaupun tidak harus masuk pondok pesantren, tapi belajar di rumah juga itu hukumnya wajib. Belajar sendiri juga hukumnya wajib. Masuk pondok pesantren ya jelas ya tergantung usia juga. Ya kalau sudah tua baru masuk pondok pesantren ya pekerjaan kita nanti terbengkalai. Nah, seperti itu. Olehnya itu di tempat ini saya menghimbau kepada semua yang mendengarkan seruan ini, entah yang ada dalam masjid maupun yang di luar masjid ataupun yang di mana saja, untuk mari menggiring anak-anak kita, adik-adik kita, keponakan-keponakan kita, sepupu-sepupu kita, sahabat-sahabat kita untuk masuk di pondok pesantren. Pondok pesantren Darul Amanah beralamat di desa Onemai ini bebas bagi semua yang mau menjalani program hafalan Quran. Tidak ada batasan, tidak ada banyak persyaratannya. Ya, persyaratannya barangkali untuk ya biaya makannya hari-hari saja yang mereka pikirkan saja. Hanya itu saja. Tidak ada persyaratan harus bawa ijazah, bawa segala macam, tidak penting itu. Yang penting mau belajar. Karena belajar adalah fardhu, wajib bagi muslim laki-laki, muslimin wal muslimah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Di tempat ini kita tadi telah menyaksikan bagaimana adik-adik kita menghafal Quran. Semoga mereka mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Membaca dan menghafal Al-Quran, sasaran utamanya adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran itu. Itu yang paling utama. Jadi di samping hafal itu wajib, tapi di atas segalanya adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dan mengamalkannya. Standar tertinggi normatif Islam, standar tertinggi sistem ajaran Islam yang berdasarkan pada nas adalah Al-Quran. Segala nas, riwayat, pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran wajib ditolak tanpa persyaratan. Al-Quran adalah standar tertinggi di dalam sistem ajaran Islam. Olehnya itu, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya dan menjadikan sebagai standar hidup sehari-hari, itu adalah tujuan dari Al-Quran. Dan itu sudah ditetapkan dalam ayat yang pertama surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab. Zalikal kitab, itu adalah kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Al-Quran sebagai standar moral tertinggi. Tidak ada standar lain selain Al-Quran. Yang dibawanya itu hanya pelengkap, entah itu dari riwayat hadis, pendapat para ulama dan lain sebagainya, itu hanya pelengkap. Tidak bisa menjadi penantang Al-Quran. Olehnya itu Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita baca di rumah, Al-Quran yang kita dengarkan, baik itu yang di masjid-masjid atau yang di mana saja, itu harus menjadi standar moral yang tertinggi. Tidak ada standar yang boleh melebihi Al-Quran bagi mereka yang di dalam hatinya ada ketakwaan. Kecuali kita tidak mengenal Al-Quran dan tidak mengenal ketakwaan itu. Tapi selama kita masih mengagungkan dan menjunjung tinggi ketakwaan, maka Al-Quran menjadi standar moral yang tertinggi. Tidak ada standar yang melebihi Al-Quran. Di zaman ini, banyak sekali orang yang menggunakan dalil-dalil lain melebihi Al-Quran. Apa yang terjadi? Terjadi perang saudara, terjadi fanatisme mazhab, terjadi pertengkaran-pertengkaran, terjadi kebencian antar sesama muslim, terjadi aksi terorisme, terjadi berbagai macam tindakan-tindakan di luar pri kemanusiaan. Itu akibat apa? Karena mereka masih menggunakan standar lain selain Al-Quran. Atau boleh jadi mereka salah menafsirkan Al-Quran itu.
Apakah itu hanya terjadi di kalangan bangsa-bangsa yang non-Arab? Tidak. Bangsa yang hari ini justru merendahkan Al-Quran, justru bangsa Arab. Fakta yang terjadi pembantaian di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di Yaman, pelakunya sesama Muslim yang sama-sama juga belajar Al-Quran. Di Somalia, di Sudan, terjadi pembunuhan sesama Muslim. Bahkan di negara kita, sering kita mendengarkan informasi di televisi, banyak orang saling membunuh dengan membawa atas nama agama. Olehnya itu, belajar Al-Quran harus benar-benar dipahami bahwasannya Al-Quran itu membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Bahwasannya jika seseorang melakukan pembunuhan kepada satu nyawa saja, itu sama halnya membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, "Min ajli zalik katabna ala bani Israil." Kami tetapkan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu nyawa yang tidak bersalah, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia sama halnya dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Wa man ahyaha, dan siapa yang menghidupkan manusia satu nyawa saja, faka'annama ahyan nasa jami'a. Di surat An-Nisa ayat 93 kalau tidak salah, atau ini 39, maaf kalau saya lupa. Di sana dikatakan bahwa man qatala nafsan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang bunuh satu orang yang beriman dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasan neraka jahannam, khalidan fiha, dia tinggal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan benci kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa addalahu azaban azima, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Itu musibah dan bencana yang Allah akan timpakan kepada orang yang tidak konsisten dengan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Jadi menginjak Al-Quran itu bukan sekedar injak fisiknya, kertasnya yang ada tulisan Al-Quran, tapi prinsip-prinsip ajaran Al-Quran itu ketika diinjak-injak, maka kita telah menginjak-injak naskah dalam Al-Quran itu. Olehnya itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai standar moral yang tertinggi, karena tujuan Al-Quran adalah menyatukan umat manusia, menyatukan segala perbedaan, karena segala keragaman dan perbedaan di dalam kehidupan umat manusia itu adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Segala keragaman, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit, perbedaan laki-laki dan wanita, dan segala perbedaan itu Allah yang ciptakan. Itu bukan datang dengan sendirinya, Allah yang ciptakan semua. Allah mendesain bahwa semuanya harus berbeda. Olehnya itu perbedaan itu harus dihormati, karena Al-Quran memerintahkan kita menghormati perbedaan itu. Apakah hanya satu kelompok yang masuk surga? Itu ketetapan Allah, hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin mengamalkan Al-Quran. Moga-moga Allah merahmati kita, mengampuni kita, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Apakah yang lain masuk neraka? Belum tentu, itu hanya Allah yang tahu. Olehnya itu, Al-Quran datang untuk membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Tidak ada klaim bahwa hanya orang Islam yang boleh masuk surga. Belum tentu. Al-Quran mengatakan bahwa "Lau amanu ahlal kitab lakana khairan lahum." Andai kata ahli kitab itu beriman, lakana khairan lahum, itu baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman, wa aktsarumul fasikun, akan tetapi lebih banyak di antara mereka yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, itu fasik. Fasik juga tanda orang munafik. Orang munafik mengaku muslim tapi fasik, melanggar ajaran-ajaran Islam, itu juga munafik namanya, atau fasik. Fasik wal munafikun kana mutasawiyan. Dia adalah dua hal yang dalam kalimat berbeda tapi hakikatnya sama. Seperti itu.
Hadirin sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur malam ini ada adik kita santri Pondok Pesantren Darul Amanah yang telah menghafal dan menyelesaikan hifzul Quran, hafalan Quran 30 juz. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dengan keberadaan mereka berdua, karena duduk di samping orang yang alim itu juga adalah merupakan ibadah. Bahkan tidurnya orang alim adalah lebih baik daripada orang jahil yang beribadah. Orang alim tidur saja dianggap ibadah, apalagi dia sadar dan melaksanakan ibadah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, malam ini makin larut, olehnya itu diskusi kita batasi cukup sampai sini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.